Makin paham, makin sehat. Para orang tua mungkin sudah sering dengar ya tentang istilah autis pada anak. Tetapi sebetulnya banyak orang tua yang belum tahu sebenarnya apa sih batasan-batasannya. Nah, autis itu sebenarnya definisinya adalah suatu gangguan pada saraf, artinya pada otak, yang menyebabkan gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Dari definisi tadi, jadi tahu dong bahwa penyebabnya sebenarnya ada gangguan di otak ya, gangguan di saraf. Bukan disebabkan karena misalnya kebanyakan main HP, main TV, atau karena dua bahasa. Itu hanya penyulit saja, bukan penyebabnya. Nah, orang tua perlu tahu loh, ciri-ciri apa saja sih yang bisa menunjukkan bahwa seorang anak itu menderita autis. Nah, cirinya harus dipenuhi oleh dua hal, yaitu pertama adanya minat terbatas dan perilaku diulang-ulang, dan kedua adanya gangguan komunikasi dan interaksi. Kita mulai dari yang gangguan komunikasi dan interaksi. Itu harus dipenuhi oleh tiga hal, yaitu pertama adanya kesulitan dalam interaksi dua arah. Jadi anaknya cuek kalau main, sibuk sendiri. Nah, kedua adanya kesulitan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi anaknya biasanya kalau ngomong juga terlambat, dan kemudian dalam menunjukkan gestur juga kesulitan. Jadi misalnya mau sesuatu, anaknya lebih senang tarik-tarik tangan aja, bukan menunjuk sesuatu yang diinginkan. Dan yang ketiga, adanya kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi anaknya biasanya kalau main sendiri, nggak mau punya teman. Kalaupun main bareng juga paling lari-larian bareng. Dia nggak suka main sama-sama untuk suatu hal yang sama. Misalnya main mobil-mobilan bareng gitu ya, itu akan sulit sekali. Yang kedua, seorang anak harus memenuhi minat terbatas dan perilaku diulang-ulang ya tadi ya. Nah, itu dipenuhi dari 2 dari 4 hal, yaitu nomor 1, adanya suatu perilaku yang diulang-ulang, misalnya dia suka ngetok-ngetok, suka flapping, suka muter-muter roda. Dan yang kedua, anaknya sering sekali menyukai sesuatu secara berlebihan, atau suatu rutinitas yang diulang-ulang, misalnya kancingnya selalu dimasukin ke dalam lubang, diulang-ulang, menyukai sesuatu secara berlebihan. Yang ketiga, adanya rigiditas. Jadi susah sekali nih dirubah. Kalau udah pengen itu, harus itu. Kalau udah nggak mau, nggak bisa dipaksa. Kalau udah jejerin, digeser, marah. Nah, itu rigiditas. Dan yang keempat, adanya hiper atau hiposensori. Jadi anaknya senang sekali nih terhadap suatu hal yang bersifat sensori ya. Misalnya dia cium-cium bau-bau, terus kemudian dia misalnya, tapi bisa juga takut terhadap suatu hal. Misalnya takut banget sama rumput, takut banget sama tekstur yang nggak rata, takut air, berlebihan. Bisa terpenuhi 2 dari 4. Nah, kalau anak Anda mempunyai ciri-ciri tadi, nah Anda harus datang nih ke dokter terdekat, karena sangat mungkin anak tersebut memiliki perilaku autistik, bahkan mungkin diagnosanya memang sesuai dengan autis. Kalau memang sudah terdiagnosis autis, apa yang harus dilakuin? Nah, yang harus dilakukan adalah terapi. Anak-anak tersebut butuh terapi. Kenapa kalau nggak diterapi? Ini dia. Bahayanya adalah anak-anak itu bisa mengalami kesulitan komunikasi dan interaksi, bisa nyakitin orang lain, bisa menyakiti diri sendiri, bahkan bisa menyebabkan perilakunya, menyebabkan dia disakiti oleh orang lain. Karena orang lain mungkin kesel ya dengan perilakunya. Jadi sangat bahaya untuk seorang anak itu nggak diterapi, nanti akan menyebabkan kesulitan dalam bersosialisasi di kemudian hari. Apakah bisa sembuh? Pertanyaannya. Autis ini sebetulnya adalah suatu kelainan genetik yang menetap sampai dewasa. Tetapi itulah tujuan terapinya. Supaya seorang anak bisa lebih fleksibel dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi, sehingga nanti dia nggak kesulitan dalam berteman dengan teman-teman lainnya, dalam bersekolah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ini ada pertanyaan yang sangat penting dan sangat bagus. Sejak kapan sih autis ini bisa dideteksi? Pertanyaan bagus banget. Pada autis yang berat, bahkan sebenarnya orang tua bisa banget loh deteksi dari usia yang sangat kecil. Misalnya dari umur 3 bulan, anaknya kalau diajak main, cuek, nggak mau ngeliat orang tuanya. Di umur 6 bulan tuh udah nggak ada senyum sosial. Kalau kita senyum, nggak balas senyum. Di umur 9 bulan diajak ciluk bah, cuek ya. Itu pada autis yang berat. Terlihat sekali di bawah umur setahun. Nah, tapi sebagian besar pada usia 1 tahun itu sudah bisa dideteksi. Yaitu anaknya kalau dipanggil nggak nengok, dan kalau mau sesuatu nggak mau nunjuk, anaknya lebih senang tarik-tarik tangan aja terus. Itu kita bisa tunggu sampai 18 bulan. Kalau masih seperti itu, berarti artinya kita sudah harus curiga sekali bahwa ini autis. Tetapi ada loh autis, karena ini autis ini spektrumnya luas ya. Jadi ada yang ringan banget sehingga baru bisa dideteksi pada usia 2 tahun ke atas. Definisi autis ini, diagnosa autis ini baru bisa ditegakkan umur 2 tahun ke atas. Walaupun kita sudah bisa curiga dari sebelum umur 2 tahun. Oke, jadi hari ini kita udah belajar banyak ya tentang autis. Buat para orang tua yang anaknya mengalami gejala seperti yang kita bicarakan hari ini, tolong dibawa ke dokter terdekat. Makin paham, makin sehat.